akan digantikan paketnya Bapak Ibu di bulan yang sama atau 1 bulan hitungannya. Kalau kita ini di bulan 4, kemudian nanti dibayar akan di bulan 5, gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan pergantian atas paket yang Bapak Ibu gunakan yang akan ditanggapi oleh pihak LSP. Nah, yang poin ke-11 ini ada luring. Luar jaringan atau luring, sering disebut juga offline, adalah pendekatan pembelajaran konvensional dengan cara tatap muka antara pengajar dan pembelajar secara fisik. Nah, ini akan kita lakukan nanti di bulan Mei yang dijadwalkan oleh Pak Ilham itu kira-kira di tanggal 22 sampai 24 Mei, Bapak Ibu. Nanti kita akan ketemu, tapi Bapak Ibu harus masukkan dulu kewajiban Bapak Ibu untuk belajar mandiri 1, 2, sampai tes akhir. Ketika Bapak Ibu lulus mendapat sertifikat, nantinya baru Bapak Ibu bisa mengikuti luring. Tapi ketika tidak lulus, maka Bapak Ibu tidak bisa mengikuti kegiatan luringnya. Oke, ini ada REP MQR, adalah proyek Releasing Education Promise, Madrasah Education Quality Reform yang didanai dengan pinjaman Bank Dunia untuk meningkatkan kualitas madrasah di Indonesia. Nah, kita ini Bapak Ibu sumber dananya dari World Bank, Bapak Ibu. Jadi alangkah baiknya kita gunakan kegiatan ini sebaik mungkin Bapak Ibu ya, karena untuk meningkatkan kualitas daripada madrasah kita masing-masing. Di sini juga ada RKAM, Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah. Di sini ada tiknya untuk Kabupaten Labuan Batu Utara, yaitu ada Pak Ilham. Di sini timnya, tim inti madrasah, yaitu Bapak Ibu sendiri sebagai kepala madrasah, bendahara, dan operatornya. Tim ini terdiri dari tim inti nasional atau tim adalah tim pakar ahli praktisi yang direkomendasikan oleh Kemenak Pusat, dapat berasal dari perguruan tinggi, Kemenak Pusat, Kemenak, Diklat atau TIP, untuk menjadi fasilitator BIMTEK di tingkat nasional. Nah, tim ini terdiri dari beberapa instansi, tidak saja dari Kemenak, tapi dari pihak luar. Nah, di sini ada TIP, yaitu saya sendiri yang bertugas sebagai fasilitator, Bapak Ibu atau pengajar yang mendampingi Pak Ilham gitu. Kebetulan sebagai pengajar kita di sini membutuhkan 2 orang. Untuk Labuan Batu Utara hanya Pak Ilham, jadi saya di sini sebagai pendamping Pak Ilham. Nah, di sini ada PCU. Kegiatan ini sendiri diawasi oleh PCU, Bapak Ibu. Kalau di Kanwil kita adalah kepala bidang langsung yang bertugas sebagai pengawas daripada kegiatan kita ini. Oke, di sini ada PMU, Project Management Unit atau PMU, yang kalau di pusat itu adalah Direktur KSKK, Bapak Ibu ya, sebagai motor penggerak untuk kegiatan BIMTEK ini. Dan ini ada NSP, Standar Nasional Pendidikan, yang mana kegiatan EDM RKAM ini, terutama nih EDM, pengerjaan EDM menggunakan Standar Nasional Pendidikan. Dasarnya Bapak Ibu adalah Standar Nasional Pendidikan. Ketika pengerjaan EDM nanti Bapak Ibu harus memperhatikan benar nih tentang Standar Nasional Pendidikan, ada 8 standar ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada tujuan daripada MQR. Tujuannya apa gitu? Untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan layanan pendidikan madrasah dalam binaan Kementerian Agama. Proyek ini dilaksanakan dalam waktu 5 tahun, dimulai dari awal tahun 2020 dan berakhir 2024 dengan pembiayaan dari Bank Dunia. Proyek ini akan dilaksanakan di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah, Bapak Ibu, ini adalah terakhir kalinya EDM RKAM dilaksanakan untuk tahun 2023. Maksudnya apa? Di tahun 2024 diharapkan semua madrasah sasaran EDM RKAM mendapat bantuan BKBA. Karena BKBA itu berakhir di tahun 2024 dan EDM RKAM sendiri berakhir di tahun 2023, Bapak Ibu. Jadi kalau semalam itu kita ada sasaran madrasah yang mendapat BKBA, tentunya mereka telah melaksanakan EDM RKAM-nya di tahun 2021 atau 2022. Jadi, tadi saya berharap semoga semuanya sebagai kepala madrasah, bendahara, staf itu hadir dalam Zoom kita pada siang menjelang sore ini Bapak Ibu, karena hal ini dilaksanakan adalah untuk meningkatkan
daripada madrasah kita Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa komponen yang mendukung daripada REP MQR kita. Di sini ada komponen satu, yaitu penerapan sistem RKAM, rencana kerja dan anggaran madrasah berbasis elektronik secara nasional dan pemberian dana bantuan untuk madrasah. Kalau di Kanwil komponen satu itu adanya di bagian Sapras, sarana prasarana, dan di komponen 2 penerapan sistem penilaian hasil belajar seluruh terdidik kelas 4 madrasah ibtidaiyah secara nasional itu ada di seksi kurikulum Bapak Ibu ya, mengenai APMI atau tentang gurunya atau tentang siswanya. Nah, di komponen ketiga ini ada kebijakan dan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan untuk guru, kepala madrasah, dan tenaga pendidikan madrasah. Kalau di bidang pendidikan madrasah di Kanwil, ini ada di seksi guru dan seksinya tendik, tenaga pendidikan. Dan komponen 4 yaitu penguatan sistem untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan. Kalau di kita di Permat itu ini ada di seksi kelembagaan dan sistem informasi menyangkut tentang sistem ada EMIS, ada dana bos, ada BUP, ada SIOP Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu sudah tahu nih tentang EMIS-nya kan? Nah, di sini satu program pada komponen satu adalah penerapan rencana kerja dan anggaran madrasah berbasis elektronik RKAM. Penyusunan rencana kerja dan anggaran akan berkualitas manakala didasarkan pada analisis hasil evaluasi diri madrasah atau EDM yang mengacu pada standar nasional pendidikan atau NSP. Nah, ini Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi, bahwasannya tidak terlepas EDM kita daripada namanya NSP. Guna menyiapkan personel madrasah dalam melaksanakan program ini, maka perlu diadakan kegiatan bimbingan teknis penerapan evaluasi diri madrasah atau EDM dan rencana kerja dan anggaran madrasah berbasis elektronik atau RKAM yang selanjutnya disebut BIMTEK. Nah, Bapak Ibu kan tidak ujuk-ujuk melaksanakan membuat EDM RKAM, makanya kita sekarang melaksanakan BIMTEK secara daring, nanti baru luring untuk seperti apa sih EDM RKAM itu gitu. Ini guna Bapak Ibu untuk nanti Bapak Ibu ketika mengajukan dana bosnya tahun depan tidak lagi menggunakan LPG manual gitu yang sekarang ini mungkin dirasakan banyak teman-teman di daerah kenapa dana bosnya tidak keluar gitu atau sampai sekarang belum ada yang keluar gitu padahal juga ya tidak sepenuhnya kesalahan di kitanya gitu kadang sekolah madrasah LPG-nya tidak selesai atau seperti apa gitu. Nah, dengan bantuan KDR kami ini diharapkan Bapak Ibu kapan saja, di mana saja dapat memberikan laporan tentang bosnya gitu. Karena dapat dibuka secara online. Dan di sini ada tujuan daripada program ini. Apa tujuannya? Tujuan program penerapan evaluasi diri madrasah atau EDM dan rencana kerja anggaran madrasah berbasis elektronik atau RKAM adalah agar madrasah mampu mengalokasikan secara tepat sumber dana seperti bantuan operasional sekolah atau BOS atau sumber dana lainnya untuk kegiatan yang mendorong pencapaian standar nasional pendidikan atau NSP. Dengan demikian, pemanfaatan semua dana bantuan dapat dipantau baik di jenjang kap kota, provinsi maupun pusat. Kualitas lembaga pendidikan dapat ditingkatkan seiring kenaikan kualitas perencanaan dan penganggaran. Nah, seperti saya katakan tadi, EDM RKAM sangat memudahkan Bapak Ibu dalam menyusun nantinya LPJ Bapak Ibu atau laporan pertanggungjawaban yang menggunakan dana BOS. Sebelum dana BOS digunakan, kira-kira apa-apa aja rencana-rencana yang akan dibuat kepala madrasah sebagai pimpinan tertinggi di madrasahnya, kan gitu ya. Lanjut kita. Nah, ini dia ada seperti bagan berjenjang Bapak Ibu. Kegiatan kita dimulai dari mana kan gitu, kemana arahnya. Kata kita ini dimulai dari daring. Daringnya menggunakan waktu 11 hari Bapak Ibu yang didampingi oleh TIK dan TIP
Peserta kita adalah dari tim, yaitu terdiri dari kepala madrasah, bendahara, dan staf. Dan kita ini juga ditanggung-jawabi oleh pihak LSP sebagai pihak yang bertanggung jawab atas apa-apa saja menjadi hak-hak dari Bapak Ibu gitu. Seperti hak penggantian nanti paket atau ketika luring mendapat penggantian transport atau uang sakunya gitu Bapak Ibu. Dan juga kita ini dimonitoring oleh PCU dan DCU. PCU letaknya di kami provinsi, sedangkan di DCU itu adanya di Kap Kota. Kalau di DCU Kap Kota yaitu sebagai pengawasnya atau yang memonitoring adalah Kasih Pens atau Kasih Penmat Kap Kota. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu nanti melaksanakan EDM Rekam, tentunya kami sebagai TIP atau TIK Kap Kota akan melakukan pendampingan di madrasah Bapak Ibu. Kalau untuk Labuhan Batu Utara, sepertinya Pak Ilham aja yang melaksanakan pendampingannya, karena kemarin sudah diputuskan dari Jakarta bahwasannya satu TIK boleh mendampingi 20 madrasah. Nah, kalau di Labuhan Batu Utara kan hanya 9, berarti nantinya hanya Pak Ilham saja mungkin ya yang melakukan pendampingan. Oke, di sini ada tujuan dari kegiatan pendampingan, yaitu memberi pendampingan teknis kepada madrasah pasca BIMTEK tim untuk memastikan setiap madrasah mampu melaksanakan dan menggunakan instrumen EDM sesuai dengan pedoman serta menyusun RKAM berdasarkan hasil EDM dengan menggunakan aplikasi RKAM. Nanti Bapak Ibu setelah melaksanakan BIMTEK, kita akan turun mendampingi Bapak Ibu langsung mengerjakan atau melaksanakan aplikasi EDM RKAM Bapak Ibu sampai Bapak Ibu berhasil. Oke Bapak Ibu, nah hasil apa yang diharapkan? Yang diharapkan madrasah mampu melaksanakan EDM sesuai pedoman yang ditetapkan dan menyusun RKAM 2023 dengan menggunakan aplikasi RKAM. Bapak Ibu nantinya diharapkan, sangat-sangat diharapkan Bapak Ibu mampu melaksanakan aplikasi RKAM-nya. Makanya nanti Pak Ilham sebagai TIK-nya Kap Kota mungkin akan langsung mendampingi Bapak Ibu dalam melaksanakan EDM RKAM. Di sini ada fasilitator atau tutor. Nah, di sini ada saya, juga ada Pak Ilham. Jika memang sangat-sangat dibutuhkan, juga bisa mengundang tim inti nasional gitu ya, Bapak Ibu. Tapi di sini kita hanya TIK dan TIP saja. Nah, siapa saja peserta dari BIMTEK ini? Peserta BIMTEK ini adalah tim, yaitu Bapak Ibu sebagai kepala madrasah, bendahara, dan stafnya. Oke. Nah, yang keempat ini saya rasa karena kita tidak lagi dalam keadaan COVID, maka nanti kita akan langsung ketemu Bapak Ibu ketika pendampingan. Tapi seperti saya katakan tadi, mungkin kalau di Labuan Batu Utara cukup Pak Ilham karena di sana madrasahnya hanya 9 gitu, tidak 20 madrasah. Nah, di sini ada tujuan tentang kegiatan BIMTEK tim. Tujuannya memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada tim sehingga mampu menerapkan EDM dan RKAM di madrasah target. Nah, Bapak Ibu, sekarang ini Bapak Ibu sebagai target dari BIMTEK EDM RKAM. Mungkin di Labuan Batu Utara hanya tinggal lagi Bapak Ibu yang belum mengikuti EDM RKAM-nya, yang selebihnya mungkin sudah di tahun sebelumnya. Nah, hasil yang diharapkan terbentuk tim inti madrasah sebagai pengembang penerapan EDM dan RKAM tingkat madrasah yang kompeten. Di sini sama juga, fasilitatornya ada saya dan Pak Ilham. Pesertanya ada kepala madrasah, bendahara madrasah, dan wakil kepala madrasah operator atau staf atau guru. Sini ada pesanan BIMTEK. BIMTEK bagi madrasah menggunakan EDM RKAM online, kondisi internet baik dan sedang. BIMTEK bagi madrasah menggunakan EDM RKAM semi online, Bapak Ibu. Jadi kita nanti ini secara daring, nanti kita ketemu langsung ketika luring Bapak Ibu. Tapi syaratnya Bapak Ibu harus lulus nantinya dengan nilai yang telah menjadi standar kelulusan Bapak Ibu. Oke, di sini ada waktu dan durasinya.
Pendampingan dilaksanakan paling cepat 1 minggu Bapak Ibu setelah BIMTEK tim selesai. Makanya kita mengejar target Bapak Ibu. Ini kita dari bulan 4 sampai bulan 5 nanti tanggal 6. Kebetulan Pak Ilham nanti mau pergi umroh, jadinya kita luringnya di tanggal 22 sampai 24 Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu, kita mendampingi Bapak Ibu untuk menjaga EDMR kami langsung. Setiap madrasah hanya dikunjungi oleh satu fasilitator. Setiap kunjungan selama kurang lebih 6 jam pada hari kerja. Waktu kunjungan merupakan kesepakatan antara fasilitator dan madrasah. Nah, nanti Bapak Ibu, ketika pendampingan akan dimulai, Bapak Ibu bisa melaksanakan kapan kira-kira waktu yang tepat, koordinasi yang baik antara TIK dan kepala madrasah. Lokasi fasilitator adalah di lokasi madrasah, lokasi peserta di lokasi madrasah masing-masing. Nah, ini isi dari ketua pendampingan, memeriksa hasil EDM yang telah diisi terlebih dahulu oleh madrasah sebelum visitasi dilakukan. B. Memberi masukan perbaikan EDM manakala jumpai ketidaktepatan dalam pemberian skor, pemberian penjelasan data yang disediakan, serta pemilihan usulan kegiatan terkait butir EDM. Yang ketiga, memeriksa hasil RKAM 2023 dalam aplikasi RKAM yang telah diisi terlebih dahulu oleh madrasah sebelum visitasi dilakukan. Keempat, memberi masukan perbaikan RKAM manakala dijumpai ketidaksesuaian antara hasil EDM dengan kegiatan di dalam aplikasi RKAM. Kelima, memastikan EDM dan RKAM telah selesai dikerjakan di dalam aplikasi RKAM. Jadi nanti Bapak Ibu benar-benar dipandu oleh fasilitator dari KAP Kota atau dari provinsi dalam rangka pelaksanaan EDM RKAM di madrasah Bapak Ibu masing-masing. Di sini ada tata tertib peserta BIMTEK. Tata tertib administratif 1. Peserta wajib melakukan konfirmasi keikutsertaan kepada panitia secara daring sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. 2. Mengisi biodata pada formulir telah disiapkan secara daring. Ketiga, peserta wajib melakukan login 10 menit sebelum setiap kegiatan sinkronus tatap muka secara virtual dimulai. Nah, Bapak Ibu, tadi kan setelah Bapak Ibu lakukan, bahwasanya sebelum kita memulai acara, Bapak Ibu masuk dulu ke dalam Google Meet kita. Nah, diharapkan 10 menit sebelum kegiatan, Bapak Ibu sudah masuk gitu ya, supaya kita tidak mengulur waktunya gitu. Nah, ini tata tertib pelaksanaan. Peserta wajib mengikuti seluruh acara yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum pada jadwal kegiatan baik sinkronus, askronus, ataupun tatap muka. Kedua, selama penyelenggaraan kegiatan sinkronus dan tatap muka, peserta wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. Peserta wajib mematuhi protokol kesehatan selama pelaksanaan kegiatan. Segala informasi yang dibutuhkan peserta wajib menghubungi pengajar rombel masing-masing. Pada saat kegiatan sinkronus berlangsung, peserta harus mengaktifkan fitur video sehingga pengajar dapat bertatap muka dengan seluruh peserta. Kelima, pada saat kegiatan pendalaman materi, peserta wajib hadir dan tidak dapat diwakilkan. 6. Apabila di antara peserta ada yang sakit, agar segera menghubungi pengajar rombel masing-masing agar dapat dipindahkan ke rombel lain setelah sembuh. Ketujuh, sertifikat BIMTEK. Bagi peserta BIMTEK pembekalan tip dan TIK dapat diunduh langsung dari LMS apabila peserta telah selesai dan dinyatakan lulus mengikuti BIMTEK secara luring dan pendalaman materi secara tatap muka. Yang B, bagi peserta BIMTEK tim dapat diunduh langsung dari LMS apabila peserta telah selesai dan dinyatakan lulus mengikuti BIMTEK secara luring dan pendalaman materi secara tatap muka serta menyelesaikan EDM dan RKAM pada saat pendampingan. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini dapat diinformasikan kemudian oleh panitia. Nah, tadi Bapak Ibu saya harapkan dari awal untuk peserta kita baik kepala madrasah, bendahara dan staf itu ikut hadir dalam kegiatan tatap muka kita ini gitu. Supaya apa? Kenapa? Kita kan ada 27 orang nih pesertanya. Supaya semuanya dapat informasi yang sama gitu. Tidak diwakilkan. Jadinya informasinya nanti kalau udah diwakilkan pasti udah berubah Bapak Ibu. Tidak seperti yang diharapkannya gitu. Oke Bapak Ibu, itu tadi sekilas tentang daripada juknis EDM RKAM Bapak Ibu.
Nah, di sini kita yang bergabung baru 12 orang ya, berarti 10 orang. Saya dengan Pak Ilham 2, sisanya 10. Berarti ada 17 orang lagi yang belum kan? Jadi saya harapkan sekarang ini bolehlah dihubungi teman-teman masing-masing yang sudah bergabung dari misalnya kepala madrasah sudah ada, staf bendahara tidak ada, mohon bergabung. Kalau stafnya sudah ada, kepala madrasah atau bendahara belum ada, juga silakan bergabung gitu ya. Karena saya akan share lagi LMS-nya gitu, bagaimana Bapak Ibu dalam pembelajarannya gitu. Jadi kan itu bisnisnya. Saya sekarang akan buka LMS Bapak Ibu ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu nih kepada teman-temannya silakan bergabung. Nah, kalau misalnya jaringannya susah, tidak bisa buka laptop, ya bolehlah buka handphone kan bisa juga gitu. Untuk saat ini kita maklumi juga karena cuacanya sini juga lagi hujan ya. Mungkin sana juga hujan, agak susah jaringannya, bolehlah buka handphone gitu ya. Supaya kita ini lengkap nih Bapak Ibu. Kita ini direkam Bapak Ibu selama 2 jam. Kita cek foto Bapak Ibu baru kita absennya kita kirim Bapak Ibu ke LSP. Supaya apa? Nanti Bapak Ibu absennya ada, rekod kita ada, fotonya juga kita foto, nanti sebagai bukti bahwasanya Bapak Ibu telah hadir dalam kegiatan ini, kan gitu. Untuk digantikan biaya paketnya. Oke Bapak Ibu kita mulai aja ini saya share tentang aplikasi EDM Rekam-nya, LMS-nya bukan EDM Rekam ya. LMS bagaimana langkah-langkah Bapak Ibu untuk melaksanakan pembelajaran mandirinya. Bentar ya. Mei bulan 6 kita pendampingan. Untuk itu pihak Oke Bapak Ibu kan sudah buka LMS ya. Dari LMS tadi kan nanti kita dari LMS menggunakan akunnya masing-masing juga passwordnya masing-masing login ke LMS. Nanti ada situ BIMTEKku, kelas BIMTEK seperti ini. Bapak Ibu sudah nampak di layarnya? Nampak di layar Bapak Ibu? Sudah Bu, Ya, Pak. sudah. Nanti ini ada kelas BIMTEK ya. Ini ada BIMTEK batch 2 batch 1 BIMTEK tim Labuan Batu Utara. Sini ada BIMTEK, tanda panah ke bawah, diklik. Sini ada LMS, saya klik LMS-nya. Oke. Sudah nampak Bapak Ibu di layar? Sudah Bu. Ya. Sudah Bu. Sini ada dashboardnya, My Course, batch 2 nomor 1 BIMTEK tim Labuan Batu Utara. Pendahuluan BIMTEK. Nah, Bapak Ibu, ketika pelajaran ini kita buka daripada pendahuluannya juga dibuka Bapak Ibu semuanya. Baru kita mulai dari temukan dari pertama. Oke. Bapak Ibu diharapkan setiap kali kita membuka daripada materi-materi ini jangan sampai ada materi-materi yang terlewatkan Bapak Ibu. Kita coba ya dari kebijakan satu nih. Tidak ya. Kita muka dari yang pertama hari ini kita mulai daripada belajar mandiri satunya Bapak Ibu. Nah, di Mandiri satu dia ada sambutan Ketua PMU Bapak Ibu. Kita lihat ya, kita klik dulu. Nah ini Bapak Ibu maaf ya, ini videonya harus ditonton sampai selesai Bapak Ibu ya. Contohnya seperti ini ya.
Nah, ketika Bapak Ibu nanti setelah menonton video ini, Bapak Ibu kembali ke awal itu yaitu back to course Bapak Ibu ya. Oke, nanti setelah menonton video ini Bapak Ibu ini akan berubah menjadi hijau Bapak Ibu. Daun berarti Bapak Ibu telah menyelesaikan daripada video yang pertama ini. Oke Bapak Ibu, kita lihat lagi yang ketiga. Nah, Bu, izin Bu. ya. Bu, tampilan saya itu hanya berada di awal BIMTEK aja, kelas BIMTEK, nggak berubah-berubah. Itu memang jaringan saya atau gimana ya Bu? Coba di apa Pak, di press ulang Pak, refresh Pak. Kan ada tanda yang melingkar panah itu, coba diklik. Yang sebelahnya kan ada BIMTEK tuh, sebelahnya ada BIMTEK-nya, ada LMS, ada tanda panah ke bawah itu. Iya, ada LMS-nya. LMS-nya udah diklik belum LMS-nya? Oh, berarti ini kan buka sendiri gitu Bu? Iya, LMS Bapak masing-masing. Ibu sendiri nanti LMS-nya dibuka masing-masing. Nah, Makanya kami menunggu dari Ibu ada tampilan, iya, jadi kami tunggu aja mana. iya. Saya hanya melampirkan sini contohnya, Bapak Ibu nanti seperti itulah pembelajaran mandirinya gitu. Bapak Ibu nanti buka LMS-nya dari BIMTEK itu kan, ada LMS, ada EDM, ada RK. Kliklah LMS-nya kan gitu. Nanti Bapak Ibu mulailah belajar mandirinya gitu, dari mandiri 1. Oke. Nah, tadi kan ada mandiri 1 itu ada sambutan ketua PMU itu lihat semua video YouTube-nya sampai habis, dari awal sampai habis Bapak Ibu ya, tidak boleh misalnya di start awalnya langsung dihabiskan gitu. Itu nggak boleh Bapak Ibu, nanti itu ketahuan progresnya Bapak Ibu. Di sini nanti kalau kita aktif atau tidak melewati satu video pun nanti akan naik progresnya Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu nanti kelang-kelang itu tidak akan naik progresnya. Ketika nanti mau ujian, Bapak Ibu, tes akhirnya Bapak Ibu dikatakan tidak bisa ikut ujian karena belum menyelesaikan video-video yang ada dalam ini. Maka saya contohkan tadi, tontonlah video itu dari awal sampai akhir gitu. Kenapa juga pentingnya video-video ini dipelajari? Karena soal-soal nanti tes akhir itu tidak terlepas daripada materi-materi yang ada di sini Bapak Ibu. Jumlahnya sangat banyak. Saya bukakan aja. Ketika Bapak Ibu nanti tes akhirnya, sekali tes itu kan tidak berhasil, boleh kok lagi tes. Tapi soalnya berbeda Bapak Ibu. Kedua kali tes juga boleh, sampai ketiga, hampir berapa kali juga boleh tesnya Bapak Ibu. Sampai Bapak Ibu mencukupi nilai yang distandarkan untuk lulus kan gitu ya. Tapi alangkah baiknya Bapak Ibu ya 1, 2 kali, 3 kali lulus gitu. Kenapa? Karena soal-soal yang ada di LMS ini banyak Bapak Ibu, 1000 soal. Jadi ketika Bapak Ibu tes awal gagal, tes kedua ikut lagi, pasti soalnya berbeda. Ketiga lagi ikut tes lagi, soalnya berbeda. Jadi diharapkan benar-benarlah Bapak Ibu mengikuti belajar mandiri ini. Kita ada 11 hari. Kita ini tatap muka dari yang pertama. Nanti kita tatap muka dari yang kedua, mengetahui berapa progres Bapak Ibu yang sudah dilaksanakan, kan gitu, sampai pada yang ketiga. Maka saya berikan contohnya seperti ini, gitu. Bukalah dari tadi, Bapak menggunakan loginnya di LMS masing-masing, kan gitu. Baru kelihatan BIMTEK kita. Kalau BIMTEK kan, atau ada BIMTEK, pilihlah yang LMS gitu untuk memulai pembelajaran gitu ya Bapak Ibu. Ini kita mulai dari belajar mandiri 1. Ada ini sambutan ketua PMU seperti ini, tadi sudah saya bukakan videonya. Di sini ada kilas proyek RAP MQR. Yang ketiga kita buka Bapak Ibu. Nah, seperti ini juga Bapak Ibu, ini ditonton kan gitu nih sampai dari awal Bu, sampai akhir. screen Ibu nggak bergerak Bu. Apanya? Screen Ibu itu tidak bergerak. Apa yang tidak bergerak Pak? Yang layar yang Ibu bagikan itu tidak bergerak Bu. Oh mungkin jaringan ya di sana ya. Bentar ya. Iya Bu. Yang lainnya nampak nggak yang lainnya? Nampak Bu, tapi tidak bergerak juga Bu.
Jadi Oh, bingung mau ngapain. tidak bergerak ya? Tidak, Bu. Kalau Bapak Ibu buka LMS-nya, Bapak gerak nggak? Coba Pak Ilham buka LMS Bapak, bergerak nggak Pak Ilham? Ya, Bapak share ya, saya tutup ini ya, Bapak share ya. Terima kasih Pak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Boleh Pak Ilham dibuka belajar mandirinya semua Pak Ilham, karena kan di dalam itu juga banyak video-video yang dalam satu video terdapat video yang lainnya gitu. Nah,